Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 300 pinten nih Pak, salat hajat nih Pak. 380 nih. Ya moto kula boten ketok nih. Salat hajat sekarang. Salat hajat. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abi Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, man siapapun orang yang tawaddoa, ia berwudu, fa asbaghal wudu'a, maka dia menyempurnakan wudunya, summa shalla, kemudian ia salat rakaataini, 2 rakaat, yatimmuhuma, yang ia menyempurnakan 2 rakaat itu, a'tahullahu, maka Allah akan memberinya
ma apa saja sa'ala yang ia minta, mu'ajjalan baik dengan cepat, au mu'akhkharon atau dengan lambat, cepat atau lambat, apa yang diminta akan diberi oleh Allah. Ini sanadnya sahih. Jadi caranya wudu dengan sempurna, salat 2 rakaat, terus minta kepada Allah. Salat apa namanya Ustaz? Salat hajat boleh, salat sunnah mutlak boleh, salat duha boleh. Jadi istilah nama salat hajat itu karena kita punya hajat. Boleh dinamai salat hajat sendiri itu boleh, tidak apa-apa. Atau niat sholat sunnah mutlak juga boleh. Atau pas duha niat sholat duha juga nggak apa-apa. Atau niat sholat sunnah apapun, yang penting intinya kita punya hajat, wudhu terus sholat. Cuman kalau mau dikhususkan namanya sholat hajat. Kalau mau dikhususkan. Atau sholat sunnah mutlak, kapan saja, yang penting tidak pada waktu yang dilarang. Doanya apa Ustadz? Di hadis ini nggak disebutkan doanya apa. Berarti monggo terserah doa nopo mawon, apa saja yang kita mau. Silahkan. Hajat kita apa silahkan disebutkan. Ya, jadi kalau kita punya masalah apa saja kok sholat, berarti kita telah mengamalkan atau mengimplementasikan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada yang memaknai sabar itu puasa. Ada masalah apa saja, wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Setelah itu berproses, berusaha. Tapi kan kita udah sholat, insya Allah ada bimbingan dari Allah. Entah kita dibuat kemana atau orang dibuat sampai kepada kita. Yang penting ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di riwayat At-Tabarani, ini versi At-Tabarani, sependek yang saya tahu hadisnya sahih. Karena ada yang mengatakan dhaif, tapi versi At-Tirmidzi, ini yang versi At-Tabarani. Pernah ada seorang buta, namanya Utsman ibn Hunayf radhiyallahu an. Namanya Utsman ibn Hunayf radhiyallahu an. Beliau datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya bisa melek. Kata Nabi, kalau kamu mau, kamu saya doakan. Tapi kalau kamu mau sabar, tentu lebih baik. Kata orang ini, saya mau sabar ya Rasulullah, tapi saya tetap mau didoakan sembuh, bisa melek. Pinter ya. Saya mau sabar ya Rasulullah, tapi saya tetap mau didoakan bisa melek. Ya sudah, kata Nabi, ambil wudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, terus baca doa ini, kata Nabi, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi jalla wa azza. Sebutkan hajatnya apa. Ini hadisnya yang versi At-Tabarani, hadisnya sahih. Kalau yang versi, karena ada ustaz bilang hadisnya dhaif, setelah saya cek dia ngutip yang riwayat At-Tirmidzi. Kalau At-Tirmidzi memang dhaif, tapi yang At-Tabarani sahih riwayatnya. Akhirnya sahabat ini berdoa dengan doa itu. Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, dengan izin Allah sembuh, bisa melek dengan izin Allah. Nah, nanti di generasi tabi'in itu diamalkan doa ini.
sampai tabi'ut tabi'in hingga generasi salafus saleh itu diamalkan terus doa ini. Sehingga pernah ada cerita dalam generasi salaf itu, masih generasi mutaqaddimin lah, ulama-ulama terdahulu itu, ada orang sakit ceritanya itu. Sakit dibawa ke dokter. Kata dokter, ini tidak ada jalan lain, sudah harus rasanya sudah dihitung umurnya itu sama dokter itu, sudah dihitung umurnya. Paling ini hanya tahan berapa bulan gitu. Sudah dihitung sama dokter itu, udah angkat tangan lah dokter itu. Dokter masa itu ya. Selang berapa waktu pas dokter itu memeriksa, karena biasa kan diperiksa tiap hari. Begitu diperiksa, dokternya kaget. Loh, sampean kok sembuh sekarang? Padahal tadi malam sudah dihitung umurnya, ini kok malah sembuh, gimana ceritanya itu? Kata orang itu cerita, tadi malam saya mengamalkan hadis Nabi itu. Ambil wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, berdoa terus. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi jalla wa azza. Terus berdoa sama Allah. Sembuh sakitnya itu. Nah, itu enggak cuma terjadi di kalangan ulama-ulama terdahulu. Ini terjadi di generasi kami para ustadz ini. Ada seorang kawan, seorang ustadz. Beliau itu dinyatakan oleh dokter itu sakitnya udah enggak ada harapan sembuh lah kalau bahasa kita. Dia udah telepon tuh teman-teman, ditelepon semua. Saya pamit, saya mau mati, maafkan saya. Iya, telepon teman-teman tuh, WA, telepon. Saya mau mati, maafkan saya. Pokoknya semua teman-teman dihubungi itu. Lama nggak ada kontak, tiba-tiba nelpon lagi. Nah, kata seorang ustadz, teman beliau itu kasih telepon, ditanya, sebentar. Sampai ini nelpon dari alam dunia apa dari alam akhirat? Sampai nelpon dari alam dunia atau dari alam akhirat? Dunia bukan akhirat. Karena terakhir nelpon pamit mau mati. Ini kok tiba-tiba nelpon, setelah lama nelpon lagi. Enggak dari dunia. Oh iya. Terus gimana cerita, kan kayak mau mati kawan hari. Kok sekarang kok enggak jadi mati ya? Cerita dia. Saya mengamalkan hadis Nabi itu. Kata Tabarani itu. Saya ambil wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, terus berdoa tadi itu, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi jalla wa azza. Terus sebutkan hajatnya apa. Dalam satu kesempatan ke pertemuan para ustadz di Gresik. Kata teman-teman itu di Kojlok, wah sama ini alhamdulillah ini sembuh sekarang. Dengar istrinya 2 ya sekarang. Kata dia, bohong itu, fitnah itu. Loh bener kata teman-teman istrinya 2, enggak bohong. Yang betul 3 katanya. Ya Allah, macam-macam. Jadi itu barokahnya sholat hajat. Tapi yang versi At-Tabarani, ini yang versi Ahmad ya. Itu yang versi At-Tabarani. Hadisnya sahih, kalau yang versi At-Tirmidzi lemah. Salat 2 rakaat, ambil wudhu dengan sempurna, salat 2 rakaat, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi jalla wa azza. Itu dengan izin Allah ya kok sakit sembuh, bahkan mata yang buta bisa melek dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian salat taubat sekarang. Tadi salat hajat, sekarang salat taubat.
Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Ma min rajulin yudnibu dzamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu summa qara hadhil ayata walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan seterusnya itu. Aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang telah melakukan suatu dosa, kemudian ia bangkit untuk bersuci, mengerjakan salat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka, dan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. Cuman saya mau terangkan dulu ya. Ini kan babnya sholat sunnah taubat, betul ya? Kapan dikerjakannya? Ketika kita merasa telah berbuat dosa, atau ketika kita merasa berdosa gitu aja lah. Berarti kapan mengerjakannya? Kapan saja berarti. Yang penting tidak pada waktu yang dilarang. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalau kita merasa berdosa atau baru saja berbuat dosa, segera ambil wudhu, sholat, minta ampun kepada Allah. Maka kata hadis ini, au kama qala, pasti diampuni oleh Allah. Baik. Catatan pentingnya di mana catatan pentingnya? Sholat taubat ini tidak termasuk rukunnya taubat. Artinya untuk bertaubat tidak harus sholat taubat. Karena kalau harus sholat taubat bagi orang yang bertaubat, itu enggak sesuai dengan prinsip taubat yang harus disegerakan. Nah, contoh misalnya, jenengan lagi nyetir mobil atau sedang beraktivitas apalah gitu, tiba-tiba ingat dosa. Kalau harus sholat dulu kan nggak bisa, karena masih sedang ada aktivitas yang lain. Sementara tobat disuruh segera. Makanya sholat tobat tidak termasuk rukunnya tobat. Dia hanya semacam suplemen tambahan, penyempurna di dalam tobat, bukan sebagai yang pokok di dalam tobat. Satu dulu itu. Terus wanita haid. Wanita haid nifas, ingat dosa, mau sholat tobat tidak bisa, yang haid. Nunggu suci tobatnya, keburu mati gimana? Makanya sholat tobat di sini tidak termasuk rukunnya tobat. Artinya kalau mau tobat tidak harus sholat tobat, itu maksud saya. Tapi ini semacam suplemen tambahan, penyempurna gitu loh. Kalau sempat disempurnakan dengan sholat tobat itu lebih baik. Kira-kira nggak wajib tapi. Yang wajib dari taubat, yang pokok dari taubat, rukunnya taubat itu satu, al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Tiga ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau tiga ini dilakukan, dosa yang hubungannya dengan Allah beres, kata beliau.
Sudah selesai diampuni itu. Nggak harus sholat taubat, nggak harus. Asal kita konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu, menyesal dan komitmen tidak mengulangi lagi, udah selesai. Urusan kita dengan Allah beres sudah itu. Urusan kita dengan Allah napa? Beres. Pun sampai sini bisa dipahami ya. Tapi ingat, taubat itu kata Imam Nawawi kadang ada yang parsial, ada yang universal. Panjenengan pernah nggak ingat sebuah dosa tertentu terus beristighfar minta ampun pada Allah? Maka yang Allah ampuni cuma dosa yang Anda ingat itu aja. Itu namanya taubat parsial namanya. Bagus, tidak apa-apa banget. Cuman harus ada taubat keseluruhan, di mana kita minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita, baik yang kita ingat maupun yang kita tidak ingat, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang semuanya diketahui oleh Allah, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, semuanya kita minta ampun pada Allah. Ini namanya taubat secara universal. Ini perlu kita lakukan ini supaya semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hakullah. Kalau hakul adami, maka ada tambahannya, yaitu harus minta maaf. Istihlal namanya, harus minta maaf. Kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan. Kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan. Yang pertama, minta maaf. Kalau ada orangnya dan mungkin minta maaf, maka silahkan minta maaf. Itu rukunnya tobat kalau kita menyakiti hati orang lain. Lalu bagaimana Ustadz kalau orangnya udah nggak ada atau nggak jelas di mana rimbanya, atau ada orangnya tapi kita nggak mungkin minta maaf? Kenapa? Fitnahnya terlalu besar. Misalnya ya mantan. Ibu-ibu mau minta maaf sama mantan, nanti kata mantan dikira ngarep, dia ngarep mau kembali lagi ke aku misalnya. Nanti kalau suami tahu malah berantem. Fitnahnya besar. Karena fitnahnya besar, maka bagaimana? Kata para ulama, kalau kita nggak mungkin minta maaf, mintakan ampun untuk mereka. Mintakan ampun untuk mereka yang kepada mereka kita punya salah. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan hak itu. Kalau yang bersangkutan udah nggak jelas di mana rimbanya, bibi kantin di sekolah dulu makan kerupuk 5 bayar 3, teman waktu SMP kita ngutang belum bayar, udah tahu di mana rimbanya sekarang dia. Atau jambu tetangga yang kita colong, yang dia tetangga kita udah meninggal, atau di mana rimbanya anak cucunya, udah jelas sudah. Bagaimana kalau begitu? Kata para ulama, sedekah atas nama mereka. Sedekah atas nama mereka. Jadi sedekah atas nama mereka itu dalam rangka untuk menutup apa yang telah kita ambil yang kita nggak bisa mengembalikan itu. Itu namanya sedekah atas nama mereka. Makanya saran saya, kalau kita merasa punya kesalahan dalam bidang ini, kita dalam hati ngomong sama Allah gini aja, ya Allah, pokoknya sebagian sedekah hamba adalah untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengutip pernyataan para ulama dalam kitab At-Tadhkirah. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Dengan cara itu kita diampuni oleh Allah insyaallah. Dengan cara itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taubat. Nah, posisi sholat sunnah taubat ini tidak masuk dalam rangkaian rukun tadi, nggak masuk. Dia hanya unsur tambahan saja. Semacam suplemen tambahan, penyempurna. Jadi kalau ibu-ibu pas haid taubat langsung saat haid itu. Nanti saat suci disempurnakan dengan sholat taubat. Silakan, tidak apa-apa. Kita lagi nyetir mobil ingat dosa, kita taubat seketika sambil nyetir itu kita taubat. Terus nanti begitu sampai di rumah kita sempurnakan dengan sholat taubat. Silakan, tidak apa-apa. Andai kan nggak pakai sholat taubat pun
tetap diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena yang penting rukunnya terpenuhi tadi itu. Al-iqla, konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Kalau ada salah ke orang lain wajib minta maaf. Kalau nggak ketemu sama orangnya atau nggak mungkin minta maaf, maka mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Yang kelima, kembalikan hak yang kita ambil kepada yang berhak. Kalau orangnya udah nggak ketahuan di mana rimbanya, sedekah atas nama mereka. Ulama tidak ada khilaf dengan itu, kita diampuni oleh Allah, insya Allah. Nah, semoga Allah anugerai kita semua taubatan nasuha sebelum wafat ya, amin, Allahumma amin, insya Allah. Al-Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun tawaddu'a, yang ia berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka dia memperbaiki wudunya, summa qama, kemudian dia berdiri, fa shalla, maka salat rakaataini 2 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat, maktubatan yang fardu yang wajib, au ghairu maktubatin atau yang tidak wajib, salat sunnah maksudnya, yuhsinu fihinna ruku'a was sujud, dan dia di dalam salat itu memperbaiki ruku' dan sujudnya, summa yastaghfirillaha, nuli keri-keri atau kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampuni yang bersangkutan. Jadi kalau ini riwayatnya, kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian dia berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, baik yang wajib maupun yang enggak wajib, terserah. Dan di dalam sholat itu dia memperbaiki ruku' dan sujudnya, tumaknina dan serius, kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni untuknya dosa-dosanya. Ini berkenaan dengan sholat taubat. Berikutnya sholat gerhana. Sholat apa? Gerhana. Sholat gerhana ini yang saya tahu ada beberapa macam bentuknya. Sebelum saya masuk sholat gerhana, ada yang mau nanya dulu mungkin? Karena agak panjang pembahasan sholat gerhana. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Kalau ada mau nanya dulu soal ini atau yang lain, monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar itu ada berita tentang pembunuhan. Di sini saya sampaikan yang pembunuhan yang sangat sadis saja saya sampaikan. Yang pertama, ada bapak ayahnya membunuh anaknya yang umur di bawah 1 tahun. Yang kedua, ada juga pasangan teman kerja karena dia berbuat zina sehingga perempuannya itu hamil 7 bulan. Setelah perempuannya hamil, minta tanggung jawab sama lakinya, ternyata si laki itu malah membunuh sampai menusuk sampai 72 kali. Berarti kan sangat kejam. Yang ketiga yaitu yang barusan terjadi, di mana ada kakak cemburu sampai dia mutilasi diri dari beberapa potongan itu Pak. Berarti kan sangat. Nah ini yang terakhir ini, seorang polisi membunuh ibunya dengan cara dikepul pakai gas yang 3 kilo, terus dia langsung meninggal. Nah, seperti yang saya sampaikan ini kan perbuatan yang mungkin sangat melampaui batas, yang bisa
melebihi dari perbuatan binatang. Apakah orang semacam ini itu sangat mudah untuk dia mendapat ampunan dari Allah, sehingga andai kata dia dapat mendapat ampunan itu tentunya sangat berat syaratnya, Pak. Mengenai itu Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbuatan dosa itu yang nggak cukup hanya dengan taubat, tapi dia harus membayar diatnya. Diat itu dendanya. Cuman ini babnya jinayat, pidana. Wilayahnya wilayah negara. Masalahnya di negara kita kan belum tentu berlaku ketentuan syariat tentang jinayat itu. Itu masalahnya, problemnya itu. Sambil contoh misalnya berkaitan dengan tadi ada pembunuhan misalnya. Itu jenis pembunuhan yang sengaja, kecuali dari orang tua ke anak, itu nanti ada bab khusus itu. Itu kan kisos itu. Bunuh dibalas dengan bunuh. Kecuali dia dimaafkan oleh pihak keluarga, itu pun masih bayar denda. Dan dendanya itu zaman Menteri Menakernya masih Cak Imin dulu itu 17 miliar. Gak tahu sekarang berapa dendanya itu. Kalau sekarang itu diat pembunuhan itu 17 miliar. Itu zaman Menteri Tenaga Kerjanya masih Cak Imin. Saya tahu sekarang berapa miliar kalau mau dikurskan, karena itu dikurskan dengan harga onta nanti. Kalau yang tadi ada yang sampai berzina, itu nggak cukup hanya sekedar kisos. Bahkan andaikan tidak terjadi pembunuhan, itu dia kena diat. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, cuman kan masalahnya ini kan tidak berlaku di negara kita. Itu bagaimana kata para ulama? Ya sudah, taubat dengan sungguh-sungguh, berubah 180 derajat. Jadi orang-orang yang berbuat dosa kayak gini ini, apalagi bunuh ibunya tadi itu, naudzubillahi minasyarri dzalik, itu harus taubat dengan sungguh-sungguh dan berubah 180 derajat. Karena negara tidak memfasilitasi hukum jinayat itu kecuali hukum yang ada di negeri ini, gitu. Maka harus taubat dengan sungguh-sungguh dan berubah 180 derajat. Kalau enggak begitu, berarti dia tidak bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Ngoten Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Pak Hasan Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, tatkala kita menghadapi suatu persoalan yang pelik, alternatif A atau alternatif B yang kita lakukan, maka kita melakukan suatu istiqoroh. Dan suatu istiqoroh tadi meminta petunjuk kepada Allah, dan cukup tidak melakukan satu kali. Mohon percaya salah masalahnya dari dunia. Selanjutnya terkait yang disampaikan tadi mengenai sholat hajat. Apakah sholat hajat itu harus kita lakukan berkali-kali sebelum apa yang kita mohonkan tadi tercapai? Satu. Kedua, apakah benar bahwa momen terakhir kita melakukan sujud itu adalah merupakan momen yang terbaik kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat istikharah itu memang ada sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya sekali tapi yang sungguh-sungguh. Karena nanti kalau diulang-ulang malah tadi rancu malah. Kalau diulang-ulang sholat istikharah itu kalau diulang-ulang malah rancu. Kemarin kayaknya mantep, sholat lagi kok nggak mantep, ya, bingung kan ya. Udah sekali, tunggu hasilnya setelah itu udah. Pasrah kepada Allah, tunggu hasilnya. Itu kalau sholat istikharah. Makanya usahakan istikharah itu sekali tapi mantep gitu. Satu, beda sama sholat hajat. Kalau sholat hajat ini seperti mengayuh sepeda.
diulang-ulang, lama-lama sampai ke tujuan insya Allah. Karena sholat sunnah ini kategorinya sholat sunnah mutlak yang bisa dikerjakan kapan saja kalau kita merasa ada hajat. Nah, kan kita ini selalu punya hajat kepada Allah, makanya bisa dilakukan berulang-ulang dan itu kapan saja. Itu berkenaan dengan sholat hajat. Terakhir apa tadi, lupa saya terakhir tentang apa tadi? Kenapa? Terakhir tentang apa? Oh iya, saat mustajabah itu tidak hanya saat sujud. Yang pertama saat baca Fatihah. Pada saat kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hadis qudsi kata Allah, ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Jadi kalau Bapak pas baca Fatihah itu pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu Bapak sambil mohon pada Allah dalam hati. Itu saat yang mustajabah. Yang kedua saat sujud, di semua sujud, tidak hanya sujud terakhir, itu saat yang mustajabah. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Yang ketiga saat tahiyat akhir sebelum salam, itu adalah saat-saat yang mustajabah. Jadi dalam salat itu saat yang mustajabah itu tidak hanya saat sujud, tapi saat berdiri baca Fatihah, saat sujud, dan saat tahiyat akhir sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang. Monggo yang lain silakan. Kalau ada, monggo Pak Yono, Pak Haji Yono. Betul. Bagus. Memang ada riwayat yang menyebutkan kalau kita sholat dan merasa diganggu oleh setan, maka segera berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, terserah redaksinya, terserah yang mana. Terus meludah ke kiri. Meludah ke kiri itu pengertiannya bisa meludah beneran ke kiri. Jangan oh iya, gini aja. Atau meludah di bawah kaki sebelah kiri, atau di saku, terserah. Jadi boleh begini, boleh di saku atau di bawah kaki. Tapi ingat ludahnya gini aja. Jangan. Ya. Jadi ludahnya gitu. Tidak boleh ke depan karena antara kiblat dengan dia itu ada Allah, kata bahasanya Nabi begitu. Terus kemudian enggak sopan lah kepada Allah gitu maksudnya ya. Kalau sebelah kanan ada malaikat, jadi ngeludahnya ke sebelah kiri atau di bawah kaki atau di saku. Ada juga ulama itu yang ludahnya gini. Jadi pas ngeludah itu gini. Tapi tidak aja, jangan kok gitu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau enggak ada saya teruskan salat gerhana. Enggak ada nggih? Oke, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat gerhana. Para ulama telah sepakat bahwa salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan, ditekankan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yang lebih utama adalah dikerjakan dengan berjamaah. Sendiri boleh. Berjamaah lebih baik karena ada sunnah khutbah nanti. Meskipun berjamaah bukan merupakan syarat dalam salat gerhana,
hendaknya ada seorang penyeru yang berseru, as-salatu jami'ah, kerjakanlah salat gerhana berjamaah. Salat gerhana ini termasuk satu di antara 4 salat sunnah yang kata Imam Nawawi rahimahullah dianjurkan berjamaah. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua salat raweh. Yang ketiga salat gerhana, yang keempat salat istisqa minta hujan. Ini 4 salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Prinsipnya untuk laki perempuan semuanya, laki perempuan. Prinsipnya. Saya ambil contoh salat Id misalnya. Salat Id itu wanita haid pun oleh Nabi suruh datang. Walaupun tidak untuk salat, tapi untuk mendengarkan khutbah Id. Wanita haid pun suruh datang. Salat tarawih di masa Nabi kita Muhammad SAW, kaum wanita sebagian bahkan ngikut iktikaf bersama dengan para suaminya di masjid. Yang sebagian mereka juga ikut sholat bersama dengan Nabi di masjid. Walaupun ada yang mengatakan untuk wanita di rumah lebih utama, tapi itu tidak untuk tarawih, karena tarawih itu tetap sebaiknya berjamaah. Dan itu di masjid atau di rumah terserah. Yang penting anjurannya nopo berjamaah. Kemudian yang ketiga salat gerhana, laki perempuan sunnah muakkadah, berjamaah, sunnah berjamaah. Masing-masing boleh, tidak apa-apa juga. Saya kadang kalau mau ngimami salat gerhana itu, saya bilang ke istri, kadang-kadang nggak ikut karena malam kan kadang. Nanti salat gerhana sendiri ya di rumah ya. Ya. Terus yang keempat salat istisqa, minta hujan. Kalau yang ini malah orang-orang tua suruh bawa, anak-anak kecil, orang tua suruh bawa ini. Binatang-binatang kalau perlu suruh bawa ke lapangan untuk minta hujan. Merayu Allah dengan orang-orang lemah itu. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa salat gerhana dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Di dalam setiap 1 rakaat dilakukan 2 kali rukuk. Ini nanti ada beberapa macam, ini salah satunya ini. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW berangkat ke masjid. Beliau berdiri dan bertakbir. Kaum muslimin berbaris di belakang beliau. Lalu beliau membaca Al-Quran yang panjang. Beliau kemudian bertakbir dan melakukan rukuk dengan cukup lama, tapi lebih pendek daripada bacaannya yang pertama. Kemudian beliau bangkit dari rukuk seraya berucap sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau berdiri dan membaca bacaan yang panjang tapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian beliau bertakbir lalu melakukan rukuk yang lebih singkat dari rukuk yang pertama. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau bersujud, kemudian mengerjakan 1 rakaat lagi sama dengan rakaat yang pertama hingga beliau melakukan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Matahari tampak kembali sebelum beliau menyelesaikan sholatnya. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah azza wa jalla la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah.
Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi bukan disebabkan kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kalian menyaksikan gerhana matahari dan gerhana bulan, maka segeralah mengerjakan sholat. Jadi tata caranya versi yang pertama ini ya. Nanti ada beberapa riwayat. Ini versi yang pertama. Jadi dalam hati niat sholat gerhana apa? Matahari atau bulan? Dalam hati niat. Saya sampaikan begini karena ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, saya nggak sholat gerhana, saya nggak hafal usolinya Ustadz. Ya udah nggak usah usoli kalau nggak hafal. Kalau nggak hafal nggak usah usoli, karena niat itu intinya di hati. Niat sholat Allahu Akbar, dalam hati niat apa? Sholat gerhana apa? Gerhana matahari atau bulan, nggih. Terus baca apa? Iftitah kayak biasa, Fatihah surah. Terus ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, tapi sedekap lagi. Baca apa? Fatihah surah. Terus ruku lagi, Allahu Akbar. Terus Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua dilepas bibir saja. Terus sujud, iftiras, sujud, berdiri lagi. Nah, Fatihah surah, rukuk lagi, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, Fatihah surah, terus rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini tidak seperti biasa. Terus sujud, iftiras, sujud, tahiyat akhir, salam. Setelah itu baru khutbah. Khutbah sholat istisqa itu. Kalau sholat sendiri nggak usah khutbah. Kalau sholat sendiri boleh berjamaah lebih baik. Itu seperti itu. Ya kayak dengan sholat id. Sholat id itu kalau jenengan terlambat, sholat sendiri boleh. Berarti nggak pakai khutbah, ya nggak usah khutbah sendirian. Tak apa-apa. Termasuk nanti sholat gerhana ini. Itu seperti itu. Sholat gerhana. Sendirian boleh. Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu saat terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat berjamaah dengan kaum muslimin. Beliau berdiri cukup lama, seukuran waktu yang diperlukan untuk membaca surah Al-Baqarah. Kemudian beliau melakukan rukuk cukup lama. Kemudian beliau bangkit dari rukuk dan berdiri cukup lama, tapi tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian melakukan rukuk cukup lama, tapi tidak selama rukuk yang pertama. Kemudian beliau bersujud. Kemudian beliau bangkit dan berdiri cukup lama, tapi tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau melakukan rukuk yang cukup lama, tapi tidak selama rukuk yang pertama. Kemudian beliau bangkit dari rukuk dan berdiri cukup lama, tapi tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau rukuk cukup lama, tapi tidak selama rukuk yang pertama. Kemudian beliau bersujud dan beliau beranjak dari tempat sholatnya sedang matahari telah tampak kembali. Beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah azza wa jalla, la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullaha. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi bukan disebabkan kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kalian menyaksikan gerhana matahari atau gerhana bulan, maka segeralah mengingat Allah. Mengingat Allah ini diantara maknanya adalah sholat maksudnya. Ini tata caranya masih sama dengan yang pertama tadi. 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Ibnu Abdul Bar
Kalau orang dulu kan kalau ada gerhana semua dibangunkan ya. Kalau yang perempuan hamil rambutnya diriwe suruh gigit entong, terus apa itu ngelewat di bawah longan itu loh, gerdin longan itu tempat tidur dulu itu, amben. Nah mereka itu biasanya bayinya dibangunkan biar maaf ya pantatnya itu nggak membentuk kayak gerhana itu apa katanya dulu orang tua dulu. Nah itu Islam sudah punya cara, kita jangan pakai cara itu lagi. Karena Islam punya cara, pakai cara-cara Islam mawon, yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana. Ibnu Abdul Bar berkata, kedua hadis ini merupakan riwayat yang paling sahih berkenaan dengan sholat gerhana. Paling sahih bukan berarti yang lain nggak sahih. Ini yang paling sahih. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sunnah yang sahih, jelas dan muhkam, tidak dinasakh, adalah yang menjelaskan bahwa dalam salat gerhana rukuk dilakukan 2 kali di dalam setiap 1 rakaat berdasarkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Mereka semua meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 kali rukuk di dalam setiap 1 rakaat. Para sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melakukan rukuk 2 kali dalam setiap rakaat lebih banyak jumlahnya, dan mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat lain yang tidak menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melakukan rukuk 2 kali dalam setiap rakaat. Jadi dalil yang paling sahih, yang paling kuat dalam 1 rakaat rukuk 2 kali. Pendapat di atas adalah pendapat Malik Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Ahmad rahimahullah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa salat gerhana dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan cara seperti cara salat hari raya dan salat Jumat. Pendapatnya ini berdasarkan riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat gerhana bersama kami seperti salat yang kalian kerjakan. Beliau melakukan rukuk dan sujud dalam salat sebanyak 2 rakaat, kemudian meminta kepada Allah hingga matahari tampak kembali. Qabisah Al-Hilali meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum dzalik fasalluha ka'ahdasa salatin shalaitumuha minal maktubah." Apabila kalian menyaksikan gerhana, maka kerjakanlah salat seperti salat fardu yang baru saja kalian kerjakan. Jadi kalau versi yang kedua ini biasa dia. Versi yang kedua ini. Niat salat gerhana Allahu Akbar, Fatihah, surah, ruku' Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah, terus sujud, iftirash, sujud, berdiri, Fatihah, surah, ruku', i'tidal seperti biasa, terus sujud, iftirash, sujud, tahiyat akhir. Biasa aja. Saya pas mau salat gerhana ditanya oleh DKI Masjid saat itu, Ustaz, mau salat gerhana model yang bagaimana ini? Saya jawab, yang 1 rakaat 2 kali ruku', saya bilang gitu. Karena itu yang paling sahih. Apa yang paling sahih? Tapi ini juga sahih. Yang 2 tadi juga sahih. Ini biar kita enggak gampang menyalahkan orang lain. Karena dua-duanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam itu kebenaran bisa 1, 2, 3, 4, 5. Karena bisa jadi 2-2-nya, 3-3-nya, 4-4-nya, 5-5-nya dicontohkan dan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh iftitah misalnya. Iftitah itu jenengan hafal ada berapa iftitah? Paling kabiro sama Allahumma ba'id ya. Kalau enggak kabiro, Allahumma ba'idnya. Sependek yang pernah saya pelajari, iftitah itu ada 27 macam.
Iftitan ada berapa? 27 macam. Sependek yang pernah saya pelajari tadi. Kita baru hafal 2. Emangnya kita tidak boleh gampang menyalahkan orang lain. Itu contoh aja itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang kadang Nabi tidak mencontohkan satu tapi beberapa. Kayak sebut saja misalnya ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah ya tahiyat akhirnya dengan cara iftirash untuk yang tasyahudnya sekali. Yang tasyahudnya 2 kali, beliau tahiyat akhirnya itu dengan tawarruk misalnya. Pernah diketahui Nabi itu lutut dulu pas sujud, tapi pernah diketahui tangan dulu baru lutut. Riwayatnya ada semua walaupun ada yang mendhaifkan riwayat itu misalnya. Allah banyak. Takbirnya Nabi ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang diirsal. Semua ada riwayatnya. Semuanya ada riwayatnya. Nah, jadi makanya dalam Islam itu kebenaran bisa 1, 2, 3, 4. Kalau memang dua-duanya, 3-3-nya, 4-4-nya atau 5-5-nya diajarkan dan atau dicontohkan atau didiamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Membaca surah Al-Fatihah di dalam kedua rakaat salat gerhana hukumnya wajib. Setelah membaca surah Al-Fatihah, musolli boleh memilih surah apa saja dalam Al-Qur'an. Dibolehkan mengeraskan bacaan atau melirihkannya. Cuman saran saya disuarakan aja. Kasihan makmum kalau yang siang itu kadang imamnya enggak ada suaranya, ngantuk makmumnya itu. Jadi sebaiknya tetap walaupun siang hari salat gerhana itu disuarakan saja sebaiknya. Mengeraskan bacaan di dalam salat gerhana lebih sahih. Nah, ini lebih sahih. Waktu mengerjakan salat gerhana adalah ketika gerhana matahari atau bulan mulai terjadi sampai matahari atau bulan tampak kembali, idealnya ya. Kalau nggak bisa idealnya ya paling nggak daripada sebagiannya. Cara mengerjakan salat gerhana bulan sama dengan cara mengerjakan salat gerhana matahari. Hasan Al-Basri berkata, pada suatu saat terjadi gerhana bulan. Pada saat itu Ibnu Abbas adalah gubernur Basrah. Ia berangkat ke masjid dan mengerjakan salat bersama kami sebanyak 2 rakaat. Di dalam setiap rakaat dilakukan 2 kali ruku. Kemudian ia naik ke atas mimbar dan berkata, aku mengerjakan salat gerhana bulan ini seperti salat yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang aku lihat. Disunahkan bagi kaum muslimin mengucapkan takbir, bersedekah dan mengucapkan istighfar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim rahimahullah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza raaitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari dan bulan terjadi bukan disebabkan kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kalian menyaksikan gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan bersedekahlah dan kerjakanlah salat. Itu perintahnya begitu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa